Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara global apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu sunnah, apa itu wajib, apa itu makruh, apa itu hal yang dilarang dalam salat secara global. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas syarat-syarat salat secara detail ya. Karena kita akan harus membahas tentang syarat salat menghadap kiblat misalnya, syarat salat masuk waktu, kapan waktu-waktu salat, dan hal-hal yang pelik yang berkaitan dengan syarat-syarat salat. Berikut ini kita akan jelaskan perbedaan secara global antara syarat, rukun, wajib, sunnah, dan hal-hal yang dilarang dalam salat ya. Bagian-bagian salat. Enggak jelas. Bagian-bagian salat mungkin kita bisa bagi menjadi berapa. Yang pertama adalah syarat-syarat salat. Namanya rukun-rukun salat. Namanya wajib-wajib salat. Adanya sunnah-sunnah salat. Kemudian di sini ada namanya makruhat atau yang dilarang dalam salat. Baik, adapun yang pertama syarat-syarat salat, maka ini ada beberapa ya, seperti bersuci. Ya, sudah kita jelaskan, bersuci tubuh, bersuci tempat salat, sama bersuci pakaian ya. Sini ada 3, tubuh, kemudian pakaian, kemudian tempat salat. Kemudian di antara syarat-syarat salat misalnya adalah menghadap kiblat. Kemudian di antaranya misalnya adalah masuk waktu salat ya. Sebagian menganggap memasukkan lagi dalam adalah niat salat. Nanti insyaallah lebih detail lagi misalnya syarat Islam, kemudian dan yang lain-lainnya, tapi ini secara global ya. Adapun rukun salat secara umum adalah gerakan-gerakan dalam salat. Adalah gerakan-gerakan dalam salat secara umum. Selain itu ada baca Al-Fatihah, tentunya di antaranya berdiri, ini rukun salat. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian di antaranya misalnya ruku ya. Ruku, kemudian i'tidal, kemudian 5 sujud, 6 duduk di antara 2 sujud, di antara 2 sujud, kemudian tasyahud akhir, 8 misalnya salam. Ini saya mungkin ada yang terluputkan, tapi saya ingin menjelaskan ini secara umum adalah rukun-rukun salat. Kewajiban salat ya. Secara umum adalah bacaan salat. Secara umum adalah bacaan salat.
Tidak semua, tapi secara umum. Kalau syarat solat adalah secara umum yang disiapkan sebelum solat. Sebelum solat. Ini secara umum ya. Baik, wajib solat bacaan adalah bacaan solat. Seperti contohnya, ini ada satu lagi saya lupa, yang paling pertama malah takbiratul ihram ya. Nanti di sini lah. Satu ala ini, di antaranya takbiratul ihram. Bacaan salat seperti contohnya adalah bacaan ruku, Subhana rabbiyal azim misalnya, kemudian bacaan i'tidal, Rabbana walakal hamdu, kemudian bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, minimal sekali. Kemudian ini ada juga ya. Ini nomornya bisa berubah ya. Ini nomor 2, 3 misalnya ya. 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi. Saya enggak ngurut ya karena 6, 7, 8, 9 tumak ninah. Ini rukun juga. Tenang. 10 salam misalnya. Bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, kemudian takbir intikal, takbir perpindahan, namanya takbir al-intikal, kemudian 5 diantaranya misalnya takbir al-intikal, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan ruku, bacaan duduk di antara 2 sujud. Di antara 2 sujud. Kemudian misalnya yang ke-6 duduk tasyahud awal. Tasyahud awal. Ini secara global ya. Sunah-sunah salat ya. Seperti contohnya adalah membaca ta'awudz. Kemudian ini yang nomor 2, nomor 1, doa istiftah, baca ta'awudz, kemudian 3, surat setelah Al-Fatihah. Ini misalnya. Kemudian misalnya keempat adalah doa setelah tasyahud misalnya. Sunnah-sunnah ini. Kemudian misalnya kunut subuh menurut mazhab Syafi'i. Kunut subuh menurut mazhab Syafi'i. Ini misalnya 6 misalnya kunut witir. Ini contoh ya. Nanti yang dalam salat ya banyak yang makruh seperti gerakan yang tidak perlu, kemudian melihat ke atas misalnya, ini banyak ya, lihat ke atas, kemudian 3 misalnya melihat ke atas, gerakan-gerakan yang tidak perlu, misalnya mengikat rambut bagi laki-laki, bagi pria. 4 menutup mulut. Misalnya. Ini misalnya. Taib. Inilah syarat, rukun, wajib, sunnah, kemudian yang dilarang dalam salat. Kita perlu mengetahui ini secara global agar kita tahu hukum yang berlaku jika kita meninggalkan sebagiannya. Syarat-syarat salat, apa bedanya syarat dengan rukun? Bedanya syarat dengan rukun pada utamanya syarat itu sebelum sholat, bersuci, menghadap kiblat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini namanya sholat. Dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Semuanya gerakan sholat. Nah, semua syarat sholat ini secara umum yang disiapkan sebelum sholat. Disiapkan sebelum
sebelum sholat. Ini bedanya utama antara syarat dengan rukun. Jika ditinggalkan tanpa uzur, maka sholat tidak sah. Itu kesamaannya sama. Rukun jika ditinggalkan tanpa uzur, maka tidak sah sholat. Dua-duanya ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi saya akan tulis di sini rukun, syarat, rukun. Perbedaan ya. Perbedaan. Yang pertama, kalau syarat sebelum sholat. Rukun dalam sholat. Kedua, syarat terkumpul selalu ada. Selalu lengkap, selalu bersama. Semuanya harus, semua syarat harus dibawa dari awal sholat hingga akhir. Sholat hingga akhir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita sholat, kita sudah bersuci menghadap kiblat, ini semua harus dibawa ketika kita melaksanakan rukun. Artinya ketika kita rukun ternyata kita tidak menghadap kiblat, batal sholat kita. Kalau kita dalam sholat ternyata kita batal wudu ya, berarti batal sholat kita. Jadi semuanya harus lengkap. Ya, harus lengkap ketika kita menjalankan sholat. Beda dengan rukun. Rukun dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Adapun rukun, ini nomor satu, berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari satu rukun ke rukun berikutnya. Seorang berdiri dari takbiratul ihram, takbiratul ihram, kemudian berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, dia berpindah dari satu sampai akhirnya salam, Adapun kalau syarat terpenuhi semuanya, kapan dia salat? Allahu Akbar. Di tengah salat dia menghadap ke selain kiblat, batal salatnya. Kapan di tengah salat dia buang angin, batal salatnya, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini perbedaan utama antara rukun dengan syarat. Adapun persamaan, salat tidak jika ditinggalkan tanpa uzur, maka salat tidak sah. Sama, ada orang salat sengaja tidak pakai niat, salat tidak sah. Sengaja salat belum masuk waktu, salat tidak sah. Sengaja salat tidak sujud, salat tidak sah. Sengaja salat tidak i'tidal, salat tidak sah. Ini namanya rukun. Rukun dan syarat harus ada, kalau enggak salat tidak sah. Inilah rukun-rukun salat. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Secara umum adalah gerakan-gerakan dalam salat. Tasyahud akhir, tuma'ninah, salam, ya. Nah, apa bedanya dengan wajib-wajib salat? Wajib-wajib salat ini bacaan ruku' subhana rabbiyal azim minimal sekali agar memperoleh tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim, ya. Kemudian bacaan i'tidal rabbana walakal hamdu, sami'allahu liman hamidah. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Takbir intikal Allahu akbar. Takbiratul ihram rukun, tapi takbir berikutnya adalah wajib. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu hukumnya wajib. Bacaan duduk di antara dua sujud, ya, bacaannya Rabbi ghfirli warhamni. Duduknya di antara dua sujud rukun. Bacaannya adalah wajib. Duduk tasyahud awal dan tasyahud awal ini bukan rukun. Beda dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini hukumnya rukun. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir, ya. Dan duduknya ini adalah rukun salat. Adapun ini duduk tasyahud awal dan tasyahudnya bukan rukun, tapi dia wajib. Timbul pertanyaan, apa bedanya rukun dengan wajib? Saya tulis di sini. Rukun, wajib. Bedanya, perbedaan. Perbedaan antara rukun dan wajib, perhatikan sini.
Rukun jika ditinggalkan, tanpa sengaja, maka ketika ingat harus kembali lalu sujud sahwi. Wajib jika ditinggalkan tanpa sengaja, tidak kembali, yaitu lanjutkan sholat. Baru dan tetap sujud sahwi. Saya contohkan ya. Jadi perhatikan ini beda antara rukun dengan wajib. Rukun contohnya ruku. Seandainya saya lupa ruku pada rakaat kedua, saya Allahu Akbar, rakaat kedua ini saya waladhdallin amin, saya baca ayat, terus saya lupa ngelamun, saya langsung sujud. Saya lupa ruku. Saya langsung sujud. Lupa ruku pada rakaat kedua. Lupa apa? Berarti lupa rukun. Perhatikan rukun. Berarti saya lupa rukun. Ketika saya baru ingat rakaat keempat, ternyata tadi rakaat kedua saya belum ruku. Apa yang saya lakukan? Saya tidak boleh lanjutin sholat. Saya kembali langsung kepada ruku rakaat kedua. Misalnya saya baru ingat rakaat keempat, saya lagi berdiri rakaat keempat, saya lagi duduk misalnya. Duduk tasyahud akhir misalnya. Jauhin. Misalnya ini saya tasyahud akhir rakaat keempat, lagi tasyahud akhir. At-tahiyatulillah. Terus ya Allah, tadi saya belum ruku rakaat kedua. Apa yang saya lakukan? Saya jangan lanjutkan sholat. Saya langsung kembali. Saya ruku. Allahu Akbar. Langsung saya ruku. Saya kembali kepada yang saya lupakan. Selanjutnya, saya lanjutkan rakaat kedua. Sami Allah liman hamidah. Saya seakan-akan baru rakaat kedua. Kenapa? Karena semua yang dibangun di atas ruku yang saya lupa, semuanya tidak dianggap. Saya lupa, saya ingatkan kembali, semua yang dibangun di atas ruku yang saya lupakan, tidak dianggap. Kapan saja saya ingat, saya belum ruku rakaat kedua, saya kembali pada posisi ruku yang saya lupa. Misalnya tadi saya ingat di tasyahud akhir, saya belum ruku, langsung saya kembali ke ruku rakaat kedua, itu yang Allahu Akbar, itu yang saya lupakan. Nah, nanti terakhir, saya tinggal sujud sahwi. Ini kalau rukun. Beda dengan wajib. Contoh wajib ya. Wajib saya ruku, tapi saya lupa baca subhana rabbiyal azim. Saya lupa. Allahu Akbar ruku. Terus saya ngelamun. Mikirin di pasar, mikirin di mana. Terus saya sami Allah liman hamidah. Saya lanjutin sholat terus sampai tasyahud akhir. Saya lagi tasyahud akhir. Ya Allah, tadi saya lupa baca subhana rabbiyal azim ketika ruku. Yang saya tinggal berarti wajib bukan rukun. Apa yang saya lakukan? Jangan kembali. Lanjutkan sholat. Baru sujud sahwi. Itu bedanya antara rukun dengan wajib. Jadi kalau rukun harus kembali ke yang kita lupa. Kalau wajib tidak harus kembali. Itu bedanya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah lupa tasyahud awal. Jadi di antara tasyahud akhir nih rukun, tasyahud awal adalah wajib. Rasulullah sebutin, kalau seorang lupa tasyahud awal dan dia sudah berdiri, jangan kembali lagi. Lanjutin aja. Jangan kembali lagi. Dia kalau dia lupa tasyahud awal, belum berdiri tegak, dia kembali. Tapi kalau sudah tegak, Allahu Akbar, ya Allah saya belum tasyahud awal, jangan kembali lagi. Lanjutin aja. Nanti tinggal dia sujud sahwi. Tinggal dia sujud sahwi. Itu perbedaannya. Persamaannya, jika ditinggalkan dengan sengaja, batal sholat. Yang kedua, jika lupa
sama-sama ada sujud sahwi. Cuma bedanya tadi kalau rukun harus kembali, kalau rukun harus kembali, kalau wajib tidak harus kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Harus bisa dipahami. Baik. Inilah wajib, inilah syarat rukun, ini rukun, bedanya rukun dengan wajib, ya. Ini berarti wajib salat. Kalau orang lupa baca i'tidal, lupa baca sujud, lanjutin aja. Tinggal nanti di terakhir sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja salat tidak baca, sengaja salat tidak tasyahud awal, batal salatnya. Ini saya bilang persamaannya apa? Jika ditinggalkan dengan sengaja batal salat. Sengaja saya sujud tidak baca doa sujud, tidak baca subhana rabbiyal a'la bihamdi, batal salat. Kalau sengaja sama dengan sengaja meninggalkan rukun. Intinya inilah begini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi perbedaannya kalau tidak sengaja ditinggalkan maka rukun harus kembali, wajib tidak harus kembali. Lanjut. Kalau persamaannya jika ditinggalkan dengan sengaja sama-sama batal. Kalau tidak sengaja sama-sama sujud sahwi. Bedanya cuma ini kembali, ini tidak kembali. Itu aja insyaallah. Baik, kita lanjut ke sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat di antara doa istiftah, baca ta'awudz, ya. Salat setelah membaca Al-Fatihah, doa setelah tasyahud, kunut subuh menurut mazhab Syafi'i, kunut witir. Misalnya juga contohnya takbir zawaid. Takbir zawaid, takbir tambahan. Tambahan ketika salat Id. Jadi ingat, takbir tambahan yang 7 dan 5 Allahu Akbar, takbiratul ihram. Terus tambah lagi 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tambahan takbir itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau seorang lupa berarti dia meninggalkan sunnah. Sengaja lupa tidak jadi masalah. Apalagi kalau lupa. Nah, untuk yang sunnah ada aturannya. Aturannya perhatikan sini, aturannya. Sepeda lagi ngambek semua hari ini. Ini padahal baru semua ini. Kenapa? Tidak tahu. Habis Ramadan mungkin belum pulih. Saya buka dari tadi baru semua. Aturannya semuanya masalah. Qadarullah. Aturannya 2. Untuk yang sunnah aturannya perhatikan. Yang pertama, boleh sengaja ditinggalkan. Boleh sengaja ditinggalkan. Boleh sengaja ditinggalkan. Boleh sengaja ditinggalkan. Ini yang pertama. Saya sengaja tidak baca ta'awudz. Allahu Akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh. Tidak pakai doa istiftah, tidak pakai ta'awudz, langsung Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena buru-buru misalnya, imam sudah naik mimbar, sudah khutbah, boleh. Sengaja meninggalkan yang sunnah-sunnah ini adalah hukumnya boleh. Boleh. Yang kedua, jika lupa, perhatikan, lupa melakukan sunnah yang biasa dia tinggalkan, sunnah yang biasa dia kerjakan, dikerjakan, maka disunnahkan sujud sahwi. Ini bukan wajib. Disunnahkan sujud sahwi. Nah, ini yang membedakan antara meninggalkan sunnah dengan meninggalkan wajib dan rukun. Perhatikan, hukumnya sunnah, tidak wajib. Disunnahkan. Kalau ini semua tadi wajib, sujud sahwi ini wajib. Karena dia meninggalkan wajib, ini meninggalkan rukun, sujud sahwinya wajib. Jadi saya ulangi, yang sunnah ada 2 aturannya. Boleh kita sengaja meninggalkan. Kalau kita sengaja meninggalkan, memang kita niat tidak melakukannya, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Karena memang saya sengaja. Tapi kalau saya tidak sengaja, saya sudah niat, kebiasaan saya adalah baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata saya lupa, ya Allah tadi saya belum ta'awudz. Apa yang saya lakukan? Saya sujud sahwi yang terakhir. Lanjut aja. Ya, lanjut saja, nanti tinggal saya sujud sahwi.
Makanya dipraktekkan oleh para saudara-saudara kita di mazhab Syafi'i, kalau yang biasa kunut subuh, ternyata dia lupa kunut subuh imamnya, dia sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi, disunahkan tapi tidak wajib. Kenapa kita bilang tidak wajib? Karena disunahkan karena perkara yang ditinggalkan juga sunnah. Karena perkara yang ditinggalkan sunnah dan berarti sujud sahwinya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, likulli sahwin sajadatan. Rasulullah SAW bersabda, likulli sahwin sajadatan. Likulli sahwin sajadatani. Setiap lupa dua sujud. Setiap lupa disyariatkan sujud dua kali. Sujud sahwi maksudnya. Lupa di sini umum, likulli sahwin. Sahwin di sini umum. Setiap lupa, termasuk lupa wajib, lupa rukun, termasuk lupa sunnah. Disyariatkan juga untuk sujud sahwi. Tapi sunnah tidak wajib. Beda kalau lupa wajib, lupa rukun, sujud sahwinya wajib. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib, ini perkara terakhir kita yang dilarang di dalam salat, ada gerakan-gerakan tidak perlu. Ya, gerakan tidak perlu ini bisa membatalkan salat jika gerakannya terlalu banyak dan seperti orang tidak salat. Ada khilaf, ada yang mengatakan gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan salat, namun tidak ada dalil secara pasti. Pendapat ulama mengatakan kalau dia bergerak berturut-turut seakan-akan dia tidak salat, misalnya dia ambil HP kemudian dia gini-gini. Nah, ini seperti orang tidak salat, batal salatnya. Tapi kalau dia cuma lihat HP, dia kembalikan lagi, orang lihat dia masih salat, ini gerakan sebentar, tidak membatalkan salat. Apalagi ada keperluan ya. Ada keperluan ya. Di antaranya melihat ke atas. Rasulullah melarang melihat ke atas ketika sedang salat. Makanya saya ingatkan kepada para jamaah ketika doa kunut misalnya jangan lihat ke atas. Itu kalau kita enggak salat lihat ke atas. Kalau lagi salat enggak, kita disuruh untuk tunduk di hadapan Allah ya. Lihat ke bawah, tidak boleh lihat ke atas, tidak boleh. Ya. Kemudian mengikat rambut bagi pria tidak boleh, melintingkan baju, ya, tidak boleh, namanya kaf, ya, dilarang, makruh, menutup mulut tanpa ada perlunya, ini juga makruh. Misalnya nutup mata, ya, tanpa ada perlunya. Orang salat diam aja, Allahu Akbar, tidak ngomong. Bacaan dalam hati ini juga makruh, ya, enggak boleh. Ya, harus dibaca. Al-Fatihah harus dibaca. Kalau enggak dibaca enggak sah. Ya, yang kalau patokan di hati kecuali bisu lain cerita. Tapi kalau tidak dibaca, patokannya di hati ini banyak macam-macam. Ada Al-Fatihahnya, ada dunianya, ada macam-macam. Jadi patokan apa yang kita baca. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa perkara-perkara yang harus kita ketahui tentang syarat, rukun, wajib salat, sunnah salat dan dilarang salat. Saya ulangi lagi secara global, tolong diperhatikan ringkasannya ya. Syarat-syarat salat adalah secara umum perkara yang disiapkan sebelum salat. Ini bersuci, sudah kita pernah bahas, suci tubuh, suci pakaian, suci tempat salat ya. Kalau ada hadas hilangkan. Menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Nanti ada kita detailkan nanti. Kemudian masuk waktu salat ya, masuk waktu salat. Di antaranya menutup aurat juga ada, jangan lupa. Menutup aurat. Ini semua yang dipersiapkan sebelum salat. Jika salah satu ini tidak ada, maka tidak sah salat ya. Adapun rukun secara umum adalah gerakan-gerakan dalam salat, mulai dari takbiratul ihram, berdiri takbiratul ihram, tapi ada bacaan, artinya baca Al-Fatihah. Ini satu bacaan yang rukun. Satu bacaan yang rukun adalah baca Al-Fatihah. Ini rukun. Baca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir dan duduknya, tumakninah dan salam. Ini semua adalah rukun salat. Bedanya rukun sama syarat, bedanya apa? Kalau rukun sebelum salat, kalau syarat sebelum salat dipersiapkan, kalau rukun dikerjakan dalam salat. Kalau syarat semuanya harus lengkap, tidak boleh ada yang kurang. Barang siapa di tengah salat auratnya terbuka, batal. Barang siapa di tengah salat niatnya berubah, pengin batal, maka batal. Barang siapa di tengah salat tidak menghadap kiblat, barang siapa di tengah salat kentut, maka batal. Harus lengkap seluruhnya. Adapun rukun, dia prosesnya berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Dari takbiratul ihram menuju ruku, ruku menuju i'tidal, i'tidal menuju, itu namanya rukun, berpindah-pindah. Persamaannya, jika ditinggalkan tanpa uzur, maka salat tidak sah. Jika tinggalkan tanpa uzur, maka salat tidak sah. Ya. Taib. Ini antara rukun dengan syarat. Sekarang kita lanjut adalah
tentang antara wajib solat dengan rukun solat. Apa wajib solat? Wajib solat secara umum adalah bacaan-bacaan dalam solat. Bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, takbir perpindahan, takbiratul intiqal, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini semua wajib solat. Bacaan duduk di antara dua solat, Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini juga adalah kemudian duduk tasyahud awal. Ini semua bacaan kecuali ini. Kecuali duduk tasyahud awal. Ini gerakan tapi dia bukan rukun, dia wajib, ya. Dia wajib. Perhatikan. Kalau di rukun secara umum adalah gerakan kecuali baca Al-Fatihah, saya ulangi. Secara umum adalah gerakan dalam salat kecuali baca Al-Fatihah. Kalau wajib salat secara umum adalah bacaan salat kecuali duduk tasyahud awal. Kecuali duduk tasyahud awal maka dia adalah wajib salat. Bedanya antara rukun dengan wajib, bedanya atau persamaannya dulu, persamaannya jika ditinggalkan dengan sengaja batal salat. Siapa yang sengaja salat tidak baca i'tidal, tidak baca doa sujud, maka salatnya batal. Sama seperti sengaja tidak sujud. Kalau jika ditinggalkan dengan sengaja batal salat. Jika lupa maka sama-sama ada sujud sahwi. Bedanya di mana? Kalau rukun ketika lupa kembali kepada tempat lupanya. Kalau wajib ditinggalkan ketika lupa baru ingat tidak perlu kembali, lanjutin saja, tinggal kemudian sujud sahwi. Itu bedanya antara rukun dengan wajib. Nah, berkaitan dengan sunnah-sunnah salat, maka inilah dia doa istiftah, membaca ta'awudz, surat setelah Al-Fatihah, doa setelah tasyahud, kunut subuh bagi mazhab Syafi'i, kunut witir, takbir zawaid, ya. Ada yang berpendapat salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini hukumnya rukun, salam kedua hukumnya sunnah. Ada yang berpendapat demikian. Salam kedua, ya. Salam ke kiri itu sunnah, tidak wajib. Yang wajibnya rukunnya adalah yang salam ke kanan, ya. Ini aturannya bagi orang yang masalah sunnah boleh sengaja ditinggalkan karena perkara sunnah. Kalau dia sengaja meninggalkan tidak ada masalah. Tidak boleh sengaja, bukan cuma tidak sengaja, boleh sengaja ditinggalkan. Jika lupa melakukannya itu tidak sengaja ditinggalkan, dilihat. Kalau itu kebiasaan dia, kemudian dia lupa. Kalau itu kebiasaan dia biasa kunut subuh mazhab Syafi'i, kemudian dia lupa, dia dianjurkan sujud sahwi. Kalau dia tidak juga enggak apa-apa karena hukumnya sunnah. Yang dia tinggalkan sunnah, maka hukum sujud sahwinya sunnah. Seperti itu. Jadi dia biasanya baca doa istiftah, dia lupa baca doa istiftah. Nah, dia boleh sujud sahwi karena doa istiftah biasa dia baca. Tapi kalau sejak awal dia sengaja untuk meninggalkan istiftah, tidak perlu sujud sahwi karena dia sengaja meninggalkannya. Dan meninggalkan sunnah itu tidak jadi masalah. Tinggal yang larang gerakan yang tidak perlu, melihat ke atas, mengikat rambut bagi pria, menutup mulut, menutup mata, dan lain-lain yang akan dibahas secara detail. Taib. Saya ingin buka tentang wajib salat sebentar. Di antara sunnah juga sujud tilawah, ya. Sujud tilawah juga sunnah, tidak wajib, ya. Saya ingin bahas tentang tasyahud awal. Tasyahud awal ini dia bukan bukan rukun tapi dia wajib, ya. Dia wajib. Ya. Dalilnya, ya. Ya, saya bacakan halaman 317, jilid 1 halaman 317. Kata Abdullah bin Buhaina, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra. Nabi salat zuhur terhadap mereka. Jadi imam. Faqama fi raq'atainil ulayain lam yajlis. Ternyata Nabi tidak tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Berarti Nabi meninggalkan wajib atau rukun? Meninggalkan wajib tapi lupa. Faqama an-nasu ma'ahu, orang-orang ikut berdiri langsung rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Hatta idza qada salat, sampai ketika selesai salat, wa antadhara an-nasu taslimahu, orang-orang tunggu beliau untuk mengucapkan salam, kabbara wa huwa jalis, maka beliau bertakbir dan dalam kondisi duduk, fasajada sajadatain qabla an yusallim, maka beliau sujud sahwi, Allahu akbar. Ketika habis tasyahud, sebelum salam takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh Nabi pernah tidak sengaja meninggalkan tasyahud awal, dan tasyahud itu bukan rukun salat. Kalau itu rukun salat, Nabi pasti akan kembali. Ketika tasyahud awal bukan rukun salat, jadi Nabi lanjutkan saja salatnya. Cuma nanti ditutupi dengan sujud sahwi, ya.
Tapi ini yang berkaitan dengan apa namanya, yang ada hadis yang menunjukkan bahwasanya tasyahud awal adalah hukumnya bukan rukun tapi merupakan kewajiban. Tapi ini mungkin rekan-rekan rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita buka tanya jawab, mungkin masih banyak waktu. Saya mau lanjutkan lagi nih, khawatir malah bingung karena kita mau detail masalah menghadap kiblat, masuk waktu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita khusus masalah syarat. Menghadap kiblat ada detailnya, masuk waktu salat ada detailnya, niat salat, menutup aurat ada detailnya seluruhnya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan detail tentang detail syarat salat. Kalau rukun salat sudah kita singgung dalam gerakan salat. Yang belum kita detailkan adalah masalah syarat salat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian para dokter dan rekan-rekan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para mungkin sebagian pemirsa dari satelit Kuben ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa kembali kesempatan yang berikutnya tentang syarat-syarat salat. Ini insyaallah lebih seru karena tadi pertanyaan tentang aurat banyak, tentang waktu salat, ada khilaf-khilaf, insyaallah kita sampaikan pada waktunya biidznillah taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.